Halo semuanya, perkenalkan saya Laurencia Lura dari Universitas Respati Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai stroke non-hemoragik yang mencakup aspek patofisiologi, gejala klinis, hingga langkah pencegahan yang penting untuk dipahami. Nah, yang pertama itu mengenai definisi dan klasifikasi stroke non-hemoragik. Nah, di mana kondisi ini yang juga dikenal sebagai stroke iskemik merupakan kematian jaringan otak akibat adanya penyumbatan pada arteri otak. Nah, penyumbatan tersebut menyebabkan terjadinya infrak serebral dan gangguan fungsi neurologis. Nah, berdasarkan mekanismenya, stroke ini terbagi menjadi dua klasifikasi utama. Nah, yang pertama itu stroke trombotik, terjadi karena terbentuknya gumpalan darah atau trombus langsung di dalam arteri otak yang telah menyempit akibat penumpukan plak aterosklorosis. Nah, yang kedua itu stroke embolik, terjadi ketika gumpalan darah atau material lain yang terbentuk di bagian tubuh seperti jantung terbawa oleh aliran darah lalu tersangkut di arteri otak. Nah, selanjutnya adalah bagian patofisiologi. Jadi, stroke iskemik terjadi melalui serangkaian proses patologi yang saling berkaitan, yaitu adanya penurunan aliran darah serebral di mana penyumbatan pada arteri akan mengurangi suplai darah ke jaringan otak. Lalu ada kekurangan ATP. Tanpa adanya pasokan oksigen dan glukosa, produksi energi atau ATP di dalam sel akan terhenti. Lalu, kegagalan pompa ion. Akibatnya pompa natrium, kalium, dan ATP base berhenti bekerja sehingga memicu ketidakseimbangan ion. Lalu, akumulasi asam laktat dan edema, di mana metabolisme sel beralih menjadi anaerob yang menghasilkan asam laktat dan menyebabkan sel-sel otak membengkak. Lalu, nekrosis jaringan. Jika aliran darah tidak segera dipulihkan dengan cepat, maka sel-sel otak akan mengalami kematian secara permanen. Nah, selanjutnya itu faktor risiko, di mana stroke non-hemoragik dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko yang terbagi menjadi dua kategori utama. Nah, yang pertama itu faktor yang tidak dapat diubah, meliputi usia lanjut, jenis kelamin, dan riwayat keluarga dengan stroke. Nah, faktor-faktor ini merupakan bawaan yang tidak dapat dimodifikasi. Lalu yang kedua itu faktor yang tidak dapat diubah. Nah, ini tuh menjadi target utama dalam tindakan pencegahan, di mana hipertensi merupakan faktor risiko utama karena tekanan darah tinggi dapat merusak dinding pembuluh darah dan mempercepat pembentukan plak. Nah, faktor lainnya meliputi diabetes mellitus, dislipidemia, dan kolesterol tinggi, serta fibrilisasi atrium yang dapat memicu pembentukan emboli. Lalu, selanjutnya kita mengenali gejala dengan metode FAST, di mana pengenalan gejala secara dini sangat menentukan keberhasilan penanganan pasien. Dengan metode yang cepat yang digunakan adalah FAST, di mana F itu face dropping, di mana sisi wajah tampak turun atau mengalami mati rasa sehingga senyum terlihat tidak simetris. Lalu A itu adalah arm weakness, terjadi ketika kelemahan atau mati rasa pada lengan di salah satu sisi tubuh. Lalu S itu speech difficulty, pasien mengalami gangguan bicara seperti pelo, cidel, atau kesulitan dalam mengucapkan kata. Lalu berikutnya itu ada T, time to call emergency, segera hubungi layanan darurat karena setiap menit sangat berharga untuk menyelamatkan jaringan otak. Lalu berikutnya diagnosis medis dan penata laksanaan nutrisi. Nah, untuk menegakkan diagnosis medis diperlukan kombinasi pemeriksaan, pencitraan, dan laboratorium. Nah, langkah pertama dan yang paling utama adalah CT scan dan MRI guna membedakan stroke iskemik dari stroke hemoragik. Selain itu dilakukan pemeriksaan EKG untuk mendeteksi gangguan irama jantung serta pemeriksaan darah lengkap untuk mengidentifikasi kondisi yang mendasari. Nah, dari segi penata laksanaan nutrisi dan diet, tujuan utamanya adalah mengontrol faktor risiko dan mencegah malnutrisi, terutama bagi pasien yang mengalami disfagia atau kesulitan menelan. Nah, diet yang direkomendasikan itu antara lain, yang pertama itu ada diet DAS, di mana menekankan pada asupan tinggi serat, kalsium, dan magnesium dengan pembatasan natrium secara ketat. Lalu berikutnya itu ada diet Mediterania, yang berfokus pada pemberian lemak sehat yang bersumber dari minyak zaitun dan kacang-kacangan. Nah, bagi pasien dengan kondisi disfagia, memodifikasi tekstur makanan menjadi lunak atau cair sangat penting dilakukan demi memastikan asupan nutrisi tetap aman dan adekuat. Nah, sebagai ringkasan,
Jadi, stroke iskemik ini merupakan kondisi kompleks yang melibatkan rangkaian proses mulai dari faktor risiko hingga penata laksanaan klinis. Jadi, melalui pengenalan gejala yang cepat, diagnosis yang tepat, serta intervensi nutrisi yang sesuai, proses pemulihan pasien dapat berjalan secara optimal. Nah, teman-teman, sekian pemaparan presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Laurencia Lura mengucapkan terima kasih.